Saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia jadi wakil ketua Komisi 3. Saya akan buktikan kalau memang dia bersih dengan bukti yang saya itu kan, insya Allah bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka. Proyek apa itu Pak? Terkait pembangunan Nanti gedung MK akan ya, Pak? saya serahkan ke KPK datanya dengan jelas, posisi dia sebagai wakil ketua Komisi 3, di mana saya nyerahkan uangnya, di mana dan berapa angkanya dia menerima yang beberapa kali, nanti saya akan serahkan semua. Nazarudin bersuara, Fahri Hamzah korupsi. Pantas teriak bubarkan KPK. Sepengetahuan saya selama saya jabat bersama-sama Pak Fahri, itu Pak Fahri itu orang yang sangat lurus, tidak pernah mau hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang-uang yang berkaitan dengan yang bukan miliknya gitu. Dan ini orang yang saya lihat Pak Fahri orang bersih gitu. Jadi saya sesalkan juga kalau saudara Nazarudin menyampaikan demikian. Saya jamin 1000% Pak Fahri tidak akan melakukan hal itu soal itu. Saya yakin 1100% kalau Pak Fahri tidak akan melakukan itu. Gitu aja, dia orang stres kan, gimana tuh Pak? Dia ditekan, dia tertekan karena dia akhirnya nggak bisa bebas. Bagaimana orang yang seharusnya nggak boleh keluar dari penjara karena kesalahannya banyak banget, tapi akhirnya hanya dituntut satu perkara saja, yaitu perkara Wisma Atlet yang di Palembang itu. Kasus Hambalang begitu banyak yang dia sebut, begitu detail dia tahu persoalan, dia bebas di situ. Kasus PLTS yang istrinya masuk penjara, yang terbukti bahwa antara rekening dia dengan istrinya itu uang mengalirnya itu sama, dia bebas di situ. Kasus IKTP yang kata dia mastermind-nya 3 orang, ya kan, dia dan SN termasuk di dalamnya, dia bebas juga. Ada 6 kasus yang anak buahnya kena semua. 4 rumah sakit Solo, rumah sakit Sampit, rumah sakit pendidikan di Bali, rumah sakit inspeksi di Surabaya. Dia terlibat di situ, tapi staf-stafnya yang dikorbankan, dia dibebaskan. Ini kan gila hukum kayak begini. Terpidana kasus tindak pidana korupsi, yakni M. Nazarudin, tiba-tiba bicara soal wakil ketua DPR, yakni Fahri Hamzah. Tanpa ditanya, Nazarudin mengklaim punya bukti keterlibatan Fahri Hamzah dalam suatu perkara korupsi. Awalnya Nazarudin ditanya soal proses asimilasi dirinya. Dia lalu berbicara panjang lebar soal niatannya membantu KPK yang kemudian merembet terkait masalah Permai Group, kepala daerah yang terlibat korupsi, lalu terkait wakil ketua DPR yakni Fahri Hamzah terlibat kasus korupsi. Fahri Hamzah duduk di bangku DPR dari fraksi PKS meskipun saat ini PKS klaim telah memecatnya. Nazarudin tak mengungkap kasus yang dibicarakannya secara detail. Dia hanya mengatakan mempunyai bukti keterlibatan Fahri Hamzah korupsi pada saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua 3 DPR periode lalu. Meskipun di penghujung tahun 2011, Fahri Hamzah diganti oleh koleganya di PKS yakni Nasir Jamil. Setelah itu Fahri Hamzah dipindahkan ke Komisi 4 DPR. Memang kita sudah mengetahui bersama, Nazarudin beserta keluarganya sempat melarikan diri ke sejumlah negara sebelum akhirnya tertangkap di Cartagena, Kolombia pada bulan Agustus 2011 silam. Nazarudin dikenal sangat fenomenal dan menuai kontroversi. Pernyataan yang keluar dari dirinya tidak dapat kita telan bulat-bulat begitu saja. Tapi fakta sudah membuktikan bahwa Nazarudin punya peranan penting membongkar kasus korupsi besar yang terjadi di negeri ini. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazarudin sudah bersuara bahwa Pangeran Cikias yakni Ibas menerima duit korupsi. Tidak hanya itu saja, Ibas dibeberkan ikut berperan aktif dalam berbagai kasus korupsi. Tapi sampai detik ini Ibas masih melenggang bebas. Memang ini tidak masuk akal bila ketua dan bendahara suatu lembaga terkena korupsi. Masa ia sekretaris tidak ikut menikmati duit haram? Paling sederhananya, masa ia sekretaris tidak mengetahui ketua dan bendahara melakukan korupsi? Payah, cakaplah namanya juga sang pangeran.
Selain itu, pengakuan Nazarudin telah banyak membongkar kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor-koruptor penghisap darah rakyat. Paling teranyar kasus korupsi pengadaan EKTP yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui bahwa EKTP merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting saat ini. Berikut pernyataan Nazarudin terkait Fahri Hamzah terlibat korupsi yang penulis lansir dari media berita detik.com. Pengakuan Nazarudin sangat menggemparkan. Tak terduga, Fahri Hamzah yang selama ini sangat garang teriak-teriak agar KPK dibubarkan. Ternyata Fahri Hamzah melakukan tindakan tidak terpuji merampok uang rakyat. Jangan salahkan masyarakat mengambil kesimpulan bahwa teriakan untuk membubarkan KPK adalah modus untuk mengelak dari kesalahannya selama ini. Tampilan fisik tidak dapat menjadi bukti bahwa seseorang itu adalah bersih. Bila Fahri Hamzah nantinya diproses oleh KPK, maka dia akan memperpanjang daftar DPR yang terciduk KPK. Kinerja KPK memang masih kurang memuaskan sampai saat ini. Meskipun demikian, kita harus tetap memberikan apresiasi. Kinerja KPK selama ini sungguh sangat bermanfaat mengurangi ruang gerak pejabat korup. Faktanya mayoritas rakyat masih mendukung KPK agar tetap eksis. Logika sederhananya saja, tidak ada orang baik ingin membubarkan lembaga yang sudah banyak mengkandangkan para penghisap darah rakyat. Hanya orang jahat yang menginginkan lembaga bersih dibubarkan agar tindak tanduknya tidak terdeteksi sama sekali. Selama ini pejabat berjiwa koruptif tidak memiliki kebebasan untuk merampok uang rakyat. Mereka pasti sangat merindukan masa-masa sebelum KPK dibentuk, bebas untuk menghisap dan merampok hak rakyat. KPK merupakan musuh bebuyutan pejabat-pejabat korup yang memang motivasinya hanya untuk memperkaya diri. Pengakuan Nazarudin dengan tiba-tiba mengklaim punya bukti bahwa Fahri Hamzah terlibat korupsi tidak dapat kita anggap sepele. Melihat pengakuannya selama ini beberapa telah terbukti bukan karangan belaka. Memang Nazarudin tidak memberikan keterangan secara rinci, tapi kode keras yang disampaikannya harus ditindaklanjuti oleh pihak KPK dengan serius. Jangan sampai lengah sedikit pun, harus segera ditindaklanjuti agar bangsa ini terlepas dari jeratan tangan-tangan koruptor yang berotak kotor.